Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna min dinillahi afwaja." Zakarahul Mawardi. Biar Nabi kita bahwasanya manusia itu masuk Islam berkelompok-kelompok, berbundung-bundung. Jadi sejak zaman itu manusia selalu berbundung-bundung masuk agama Islam. Wa sayakhrujuna min dinillahi afwaja, dan mereka selagi keluar dari Islam pun berbundung-bundung. Tentunya ini di akhir zaman nanti. Jadi pada awal Islam orang-orang masuk Islam berbundung-bundung, dan di akhir zaman umat Islam meninggalkan Islam, keluar daripada Islam pun berbundung-bundung. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan mereka keluar dari Islam itu berbundung-bundung? Bukan artinya bermurtad semuaan orang berbundung-bundung, bukanlah demikian yang dimaksud. Tetapi umat Islam itu nantinya di akhir zaman mereka berkelakuan, bertetangga, berkeluarga, berusaha meninggalkan apa-apa yang diajarkan oleh agama Islam. Walaupun dia seorang muslim, dia orang muslim, tapi gaya hidupnya, pakaiannya, perhiasannya bukan seperti orang muslim. Dia orang muslim, tapi usahanya, jual belinya, perdagangannya jauh daripada ajaran Islam. Dan ini dicontoh, ditiru oleh orang muslim-muslim yang lainnya. Ada usaha berhasil, walaupun usaha ini haram. Islam-Islam yang lain berbundung-bundung mengikuti usaha seperti itu. Ada model pakaian yang baru, model pakaian yang hanyar, yang bertentangan dengan ajaran Islam, dipakai oleh orang Islam. Yang lainnya berbundung-bundung mencontoh pakaian seperti itu. Nah, ini sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah engkau wahai Rasul dengan memuji Tuhan engkau dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah itu maha menerima tobat. Nah, dalam ayat yang ketiga ini Allah memerintahkan kepada Nabi kita 3 perkara. Yang pertama, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pertama, fasabbih, bertasbihlah engkau wahai Rasul. Yang kedua, pujilah Tuhanmu wahai Rasul. Yang ketiga, mintalah ampun kepada Tuhan wahai Rasul, sesungguhnya Allah itu maha menerima tobat. Nah, pertama ini Allah memerintahkan kepada Rasul bertasbih, mengucap subhanallah. Kenapa Rasul diperintahkan bertasbih? Karena perjalanan beliau selama sekian tahun di dalam memperjuangkan Islam itu merupakan sukses yang sangat besar. Peperangan demi perang dimenangkan oleh Rasulullah, pertolongan demi pertolongan diterima Rasulullah, sehingga dalam waktu yang sekian singkat berhasil menyebarkan Islam di Jazirah Arab. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa sehingga beliau diperintahkan bertasbih. Karena kita kalau melihat yang ajaib, yang menakjubkan, kita disuruh mengucap subhanallah, maha suci Allah.
Rasul pun demikian. Kemudian pujilah Tuhan, karena semua yang terjadi itu merupakan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mintalah ampun kepada Allah kalau kurang tasbih itu, kalau kurang pujian itu daripada yang semestinya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerima tobat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama tafsir menjelaskan kenapa di dalam ini ayat innahu kana tawwaba tidak ghaffara. Mestinya kan wastaghfirhu innahu kana ghaffara, minta ampunlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Nah, mestinya macam itu. Tapi di sini bukan demikian. Allah mengatakan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu menerima tobat. Mintalah ampun kepada Allah, Allah menerima tobat. Nah, berarti di dalam ayat ini ada perintah yang tersembunyi. Perintah itu adalah bila mana kita minta ampun kita kepada Allah, kita mesti tobat, mesti menyesal atas perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau di mulut dimuntung aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi di hati kadang menyesali perbuatan dosa yang dilakukan, itu Allah kadang berkenan menerima. Bahkan kalau kita masih melakukan satu kemaksiatan, tapi kita di mulut mengucap astagfirullah, itu disamakan dengan mengulu-ulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis menyatakan al-mustaghfiru bilisanih al-musirru biqalbih kal mustahzi birabbih. Orang yang beristighfar dengan lisannya tapi mengekali berbuat dosa di dalam hatinya, itu seperti orang yang mengulu-ulu dengan Tuhannya. Jadi kalau istighfar itu ingin bermanfaat, istighfar ingin diterima Allah, mesti dibaringi dengan tobat. Makanya di sini Allah berfirman wastaghfirhu innahu kana tawwaba, minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat. Jadi kalau kita di mulut astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah sambil menyesali dosa-dosa yang dilakukan, nah maka itu termasuk di dalam ayat ini. Allah maka Maha menerima tobat hambanya itu. Para muhibbin rahimakumullah, jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, itu akan tercakup di dalam kalimat subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Begitu ayat ini turun, Rasulullah mengucap subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, karena itu perintah Allah, bertasbihlah kepada Allah, sucikanlah Allah, pujilah Allah, minta ampunlah kepadanya dan tobat kepadanya. Bila mana kita mengucap subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih, maka itu merupakan bentuk pengamalan daripada ayat yang ketiga di dalam surah ini. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan manakala turun surat An-Nasr ini dan Rasulullah membacakan ini surah di hadapan sahabat-sahabat beliau. Di situ ada Abu Bakar, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abbas. Fafarihu wastabsharu, mereka gembira mendengar surah ini. Wa bakal Abbas, cuma Abbas yang menangis. Paman Rasulullah menangis mendengar Rasulullah membaca surat ini. Sedangkan sahabat lain tertawa gembira, karena ini ayat menceritakan pertolongan, kemenangan
orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Sayyidina Abbas menangis. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika ya am? Kenapa engkau menangis wahai pamanku? Kata Rasulullah. Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.